Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Siti Saleha dengan NIM 415180-131 dari kelas Etik UMB akan mempresentasikan anti korupsi yang berjudul Korupsi dan Politisi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja korumpel yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi yaitu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum, juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Penyebab korupsi: pertama, faktor kekayaan atau faktor motif pelaku yang mempunyai motif serakah dan tidak puas. Yang kedua, lemahnya kontrol negara, perlakuan hukum yang berbeda, juga ringannya sanksi hukum. 3. Tahap tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah berkembang. Tahap elitis merupakan korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit pejabat. Tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Tahap kritis, ketika korupsi menjadi sistematik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Menurut Ismail Susanto, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan agar korupsi hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Larangan menerima suap dan hadiah. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu kekayaannya akan bertambah banyak, walaupun tidak semua kekayaan berasal dari korupsi. Teladan pemimpin, sebagaimana kita masyarakat harus memilih pemimpin yang amanah. Hukuman yang setimpal. Orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Apa itu politisi? Politisi berasal dari bahasa Inggris politician, yang artinya pelaku politik, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis seperti pengurus, aktivis, partai politik, para pejabat negara, orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Korupsi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki posisi politik. Bentuknya dapat berupa melanggengkan dinasti politik, memperdagangkan jabatan, sogok-menyogok, dan lainnya. Bentuk-bentuk korupsi politik: penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian untuk mendapatkan pelayanan publik, pengawasan oleh birokrasi publik, dan meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjejakan pengaruh trading in influence pejabat publik kepada orang yang membuat keputusan untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dan orang yang memberi suap. Yang ketiga, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik. Yang keempat, nepotisme untuk membantu kerabat dan orang yang satu kelompok atau satu gagasan ditujukan pada pekerjaan tertentu. Yang kelima, korupsi pembiayaan partai politik. Dampak dari korupsi politik ada 4. Yang pertama, akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik maupun lembaga penyelenggara pemilu. Yang kedua, merusak demokrasi di Indonesia, karena saat ini praktek korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Yang ketiga, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara, dalam hal ini KPU, dalam menjalankan peranannya. Yang keempat, menurunkan kepatuhan hukum di mata masyarakat. Kebijakan-kebijakan anti korupsi di Indonesia guna mengatasi korupsi yang semakin sistematik. Perlunya revisi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bagi pejabat publik melakukan pelaporan dan publikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara berkala. Contoh kasus-kasus korupsi pada kalangan politisi di Indonesia. Ada Bupati Kota Waringin Timur Sopian Hadi atas kasus izin usaha pertambangan, kasus penggadaan IKTP yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, dan Menteri Sosial yang baru-baru ini yaitu Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Corona. Tindak pidana korupsi telah dicatat atau telah kita ketahui di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Seperti bisa dilihat di layar presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.